Sumatera Barat, khususnya Pariaman, itu sangat kental dengan adat dan budaya mereka, yang mana slogan yang paling mutakhir yang sering mereka dengung-dengungkan dimanapun mereka berada, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau ada juga istilah mereka, seandainya ada kehidupan di bulan, maka orang Minanglah yang akan pertama dagang di sana. Kenapa? Karena orang Padang itu, orang Sumatera itu, Barat itu pandai sekali dalam berdagang. Dia pandai sekali melihat peluang lokasi untuk berdagang. Halo sahabat Toku dimanapun berada, kita jumpa lagi untuk berbagi cerita dan berbagi kisah. Tapi kisah kali ini mungkin membuat saya sedikit terharu, karena kisah ini adalah kisah nyata kehidupan saya dan almarhumah istri saya yang pertama, yang pernah bersama selama 9 tahun. Saya menikah pada tahun 2010 dengan orang Minang Pariaman, yang mana karena saya laki-laki dari suku lain, maka adatnya laki-laki dibeli untuk suku Pariaman. Kebetulan istri saya orang Minang daerah Pariaman. Sebenarnya itu hanya adat saja bagi istri saya. Dan setelah menikah, saya pun diberi gelar dari keluarga besarnya itu dengan nama Sultan. Dan lanjut cerita, istri saya ini kalau dia stres atau ada masalah, dia biasanya kesurupan dan tidak bisa diobati oleh medis. Awalnya saya kaget dan panik juga waktu dia kesurupan, tapi saya kebetulan sedikit bisa tangani. Ya otomatis energi saya lumayan terkuras karena habis lari dikejar-kejar anjing. Pas dia sadar, dia hanya bilang, dia kalau sadar dia kaget. Dia bilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja. Terus dia bilang, makasih ya Pak, Papa udah bantu nyelamatin saya dari mereka. Dari mereka, kata saya. Iya, dari mereka. Awalnya sih saya tidak terlalu memikirkan ucapannya. Tapi beberapa bulan kemudian dia kesurupan lagi, dia kerasukan lagi. Karena permasalahan dengan saudara-saudaranya. Jadi karena sebelumnya sudah saya tangani, akhirnya saya sedikit santai menanganinya. Dan seperti biasa tenaga saya pun terkuras kembali. Pas dia mau siuman atau sadar, dia kaget lagi dan banyak-banyak istighfar. Dan seperti biasa juga dia ucapkan terima kasih karena sudah diselamatkan. Beberapa waktu kemudian di suasana agak sedikit tenang, saya mulai penasaran, bertanya sambil kami rebahan di tempat tidur. Siapa yang Mama maksud diselamatkan dari mereka? Dia sempat menoleh, terus dia kaget, dia sempat terdiam, kayak sedang memikirkan sesuatu lah. Oh, sebenarnya saya belum siap menceritakan tentang hal ini. Tapi saya takut kalau saya tidak cerita, nanti Papa kaget kalau saya ada apa-apa. Dan maaf ya Pak, saya titip anak-anak. Kalau Papa nggak sanggup rawat anak-anak, titip aja di panti asuhan. Loh, kok ngomongnya begitu? Masa saya nggak sanggup rawat anak-anak? Akhirnya dia pun menceritakan kalau dia punya leluhur orang-orang Bunian, yang mana suatu saat nanti dia akan mengambil paksa turunannya jika dia sering mendapat perlakuan tidak adil dari keluarganya sendiri. Karena waktu kecil, kata dia, saya pernah diseberangkan oleh kakek saya di sungai yang arusnya deras, dan dia bilang tutup mata. Pak, saya buka, saya sudah berada di seberang sungai. Dan saya ingat waktu itu saya diajak ke hutan yang agak jauh. Dan di sana ada keluarga yang saya kira tidak seperti kehidupan di luar sana, kehidupan mereka. Hanya itu yang saya ingat. Dia selesai cerita. Dan pada beberapa tahun kemudian, memasuki usia ke-9 pernikahan kami, dia kerasukan lagi. Dan ini paling parah dari sebelumnya, karena dia sempat sudah tidak bernapas selama kurang dari 5 menit.
Mukanya udah pucat, tapi saya tetap tenang, menangani, sampai pada akhirnya dia tiba-tiba kaget dan istighfar sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu dia bilang, jangan bawa saya masih belum mau tinggalkan suami dan anak-anak saya. Lalu saya tenangkan dia, terus saya kasih minum air doa, baru dia bilang, kalau bukan papa yang tarik saya sudah tinggal sama mereka. Karena sudah hampir sampai ke gunung yang ketujuh saya dibawa. Tapi untung papa lebih kuat. Papa sendiri, tapi papa berpakaian putih bersih dan terus mengikuti saya. Dan setelah saya mau hampir ke gunung terakhir, akhirnya papa memaksa menarik saya dan membentak mereka sambil papa bilang, belum saatnya kalian ambil. Dan akhirnya mereka melepaskan saya. Kalau papa tidak cepat datang, mungkin saya udah di alam mereka. Dan akhirnya pada saat besoknya mau meninggal, itu malamnya kami ngobrol seperti sudah mau berakhir, obrolan terakhir kesannya itu. Dia bilang lagi, dia ulang kata-kata yang dulu, Pak, titip anak-anak ya, kalau tidak sanggup titip saja di panti asuhan. Dan saya sudah tenang karena papa sudah bisa masak dan melanjutkan dagangan. Karena kebetulan kami punya warung makan. Biasanya saya nggak boleh ke dapur, tapi karena menjelang habis Idul Fitri itu karyawan belum pada datang. Kami punya karyawan 7 orang, dia belum pada datang, dan saya terpaksa mendampingi dia di dapur gitu. Karena biasanya habis Lebaran itu banyak sekali pelanggan yang mau belanja. Dapur, cara dia ajarkan saya cara meracik, cara memasak. Cuma ada satu kata, ada satu pesannya ketika saya memasak. Dia bilang, Pak, kerjaan apapun harus dengan pakai hati. Misalnya mengaduk itu harus dengan tenang, harus dengan hati yang tenang. Makanya dia kalau lagi masak itu anak-anak ribut, dia stres banget, dia nggak mau diganggu. Karena kenapa? Kalau kita tenang, kalau kita mengaduk dengan pakai hati, itu yang makan pun seperti itu. Dia pun akan nyaman gitu menikmati masakan. Makanya makanannya enak, asli makannya enak. Dan besok paginya seperti biasa, dia itu jam 4 sudah ke pasar. Dan kalau sudah selesai belanja, dia biasanya telepon anak buah, jemput pakai mobil untuk mengambil belanjaan. Tapi pagi itu lain. Pagi itu dia buru-buru berangkat. Biasanya kalau dia berangkat, dia cium saya dulu. Dia pamit, biarpun dia lagi masih tidur, dia cium, ambil tangannya, dia cium, dia berangkat. Dia selalu minta restu seperti itu. Sampai di pasar, pas selesai belanja, singkat cerita dia selesai belanja, dia nyebrang katanya, dia nyebrang, tiba-tiba habis sholat subuh, itu ada kita punya langganan di pasar, langganan sembako ya. Itu tiba-tiba dia datang ketuk pintu. Assalamualaikum, udah itu dalam bahasa Padang itu kakak. Karena kita orang rumah makan Padang ini, kita selalu manggil udah kalau kita mau belanja. Udah, ya ada apa Bu Haji? Uni katanya, Uni kenapa? Uni kecelakaan. Saya langsung kaget, ambil jaket, langsung bonceng Ibu Haji. Kebetulan dia datang pakai motor, saya langsung bonceng, langsung buru-buru ke sana. Sampai di lokasi, udah nggak ada. Istri saya sudah dibilang, coba udah kita ke rumah sakit. Kebetulan Pasar Koja, Pasar Koja itu nggak jauh dari rumah sakit. Pasar Waru, bukan Pasar Koja. Pasar Waru itu nggak jauh dari rumah sakit Koja. Sampai rumah sakit, saya lihat istri saya sudah tergeletak di atas tempat tidur, di atas dipan rumah sakit, dan di sana dia di mukanya itu sudah ditutup jaket. Karena kebetulan dia pakai jaket. Saya buka, saya langsung kaget. Dan langsung bilang, curang. Kamu curang, saya bilang. Ini sama curang itu leluhurnya dia, yang sudah dia sering mau ambil sebelumnya. Tapi dengan cara begini, dia bisa ambil gitu. Akhirnya saya sudah pasrah. Kenapa? Karena pas dia belanja subuh tadi, beberapa pelanggan di pasar, langganan belanja, itu dia bilang, pagi tadi Uni agak aneh. Artinya
Dia itu kayak terburu-buru. Cuman satu dia bilang, cepat, saya ditunggu sama kakek-kakek. Saya di depan pakai baju putih. Itu saja yang terakhir. Oke, untuk kisah kali ini cukup sekian. Dan nanti kita akan lanjutkan ke episode berikutnya, yaitu setelah kematian almarhumah, itu banyak kisah-kisah ganjil yang saya sendiri pun kayak belum yakin gitu bahwa almarhumah itu sudah pergi. Oke, cukup sekian. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.